Sampurasun, salam sehat sejahtera, salam rahayu ningrat, walu ya jati, manunggaling Pasundan Nusantara. Masih bersama dengan saya Arya Duta di Sawala TV Channel. Video yang lalu mengkisahkan tentang kesenangan semu. Sesuai janji saya, video kali ini adalah misteri dan kisah nyata tentang kebahagiaan dan kedamaian yang hakiki. Seperti apa sih kedamaian yang hakiki itu? Kebahagiaan yang hakiki itu saya ceritakan contohnya dulu ya, supaya nanti gampang menyimak, gampang mencernanya, gampang menelaahnya. Contoh, kita akan melakukan suatu kegiatan ibadah atau pengabdian kepada Tuhan. Di saat pengabdian ini dituntut dengan tulusnya hati, tulusnya pikiran, selalu tanamkan dalam diri kita ini, baik dalam pikiran, baik dalam akal, maupun di dalam hati. Enak, gak enak, harus dilakukan, harus dijalani. Jangan ada pikiran di saat kita sedang enak hati, enak pikiran, enak akal. Tapi kita harus menjalani dua-duanya. Enak kita jalani, tidak enak harus kita jalani. Contoh, enak dan tidak enak ini. Ini adalah bunga setaman yang dipakai kemarin waktu malam bulan purnama. Seandainya rasa dan perasaan saya ini sedang tidak enak pikiran, tidak enak hati, tidak enak akal, saya tidak menata suguhan-suguhan untuk malam bulan purnama. Otomatis siapa yang menyiapkannya? Gak ada kan? Walau hati saya, pikiran saya, akal saya sedang merasakan tidak enak, ya harus saya jalani, harus saya lakukan. Disinilah saya mulai memahami tentang enak dan tidak enak, yaitu pembelajaran tentang bersikap netral. Enak ya saya jalani, gak enak ya harus saya jalani. Terus latih seperti itu, terus latih.
terus latih sampai terbesit di dalam hati, terbesit di dalam akal, terbesit di dalam pikiran saya ini muncul rasa plong. Apa sih rasa plong itu? Rasa yang ada di dalam diri saya tidak merasakan enak dan tidak merasakan tidak enak. Nah, itu plong. Puncak dari kenetralan saya adalah plong. Mau enak, mau enggak, bodo amat. Yang penting saya jalani, saya lakukan, saya laksanakan. Terus latih rasa plongnya ini. Terus latih, terus latih, terus latih. Sampai terbesit kembali rasa tulus di dalam pikiran saya, rasa tulus di dalam akal saya, rasa tulus di dalam hati saya. Jika sudah terbit rasa tulus, maka pengabdian pun tidak akan mengandalkan orang lain. Pengabdian pun akan jalan terus sampai puncaknya. Jangan sampai diri saya ini dinilai oleh orang-orang di sekitar saya, tapi harus dinilai oleh leluhur-leluhur saya, karuhun-karuhun saya. Semoga pengabdian yang dibarengi oleh ketulusan pun akan dilihat oleh Tuhan yang Maha Segala-galanya. Untuk apa saya dinilai oleh orang? Wah, si AA rajin. Wih, si AA telaten. Wih, si AA istiqomah. Sedangkan leluhur saya, karuhun saya, bahkan Tuhan saya cuek, tidak menilai saya, kan seolah-olah sia-sia. Pengabdian kepada Tuhan, pengabdian kepada leluhur, pengabdian kepada karuhun harus disertai dengan ketulusan. Di saat pengabdian sudah tersaji semua, sudah siap semua, maka kita menembah kepada Tuhan pun sudah pasrah. Karena Tuhan Maha menyaksikan, Tuhan Maha mendengar, Tuhan Maha melihat, Tuhan Maha adil, dan Tuhan Maha segala-galanya. Pasti Tuhan pun akan menyaksikan siapa yang mengabdi dan siapa yang tidak. Nah, itu puncaknya dari netral. Biarlah leluhur-leluhur saya yang menyaksikan, biarlah karuhun-karuhun saya yang menyaksikan, biarlah Tuhan yang menyaksikannya. Ia kana budu wa ia kana stain. Nah, itu ayatnya. Ia kana budu dulu, bro. Jangan dibalik, bro. Nah.
sepusing apapun, segelisah apapun, sesetres apapun, jika kita sudah menembah kepada Tuhan, memasrahkan diri kita, karena diri kita ini tidak berdaya dan tidak berupaya. Daya dan upaya kita ini hanya diperdayakan dan diupayakan oleh Tuhan. Kita pun tenang dalam menembah kepada Tuhan. Di saat ketenangan inilah kita dipertemukan dengan keheningan, dengan keweningan. Di saat inilah dan di saat itulah saya pun akan merasakan seolah-olah, seakan-akan saya ini berada di sisinya. Seolah-olah, seakan-akan saya ini dalam pelukan leluhur-leluhur saya, dalam pelukan karuhun-karuhun saya yang penuh dengan kedamaian. Nah, setelah menembah beres dan selesai, hati pun tidak gelisah lagi, pikiran pun tidak pusing lagi, akal kita pun tidak stres lagi. Di saat menembah, saya merasakan damai, tentram, tenang, bahagia. Setelah menembah pun, saya merasakan damai, tenang, tentram, bahagia. Semoga kedamaian, ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan ini akan langgeng, akan kekal, akan berwujud seperti hakiki jika sudah merasakan kedamaian yang hakiki, kebahagiaan yang hakiki. Itulah kebahagiaan, kedamaian yang sejati, yang nanti akan kita bawa pulang ke alam kubur. Rasa kebahagiaan, rasa kedamaian tidak akan tertinggal di alam jagat raya ini. Pasti akan ikut ke alam kubur. Bahkan akan ikut ke alam akhirat. Oke. Gak terasa saya ngoceh sudah hampir 13 menit. Aduh, gak kerasa ya. Udah habis batang ini. Semoga kita semua bisa memahami tentang kedamaian, kebahagiaan yang hakiki, yang sejati, yang kekal, yang langgeng. Seandainya ada yang masih penasaran, nanti saya bikin lanjutannya lagi. Oke, saya hanya bisa berucap salam sehat sejahtera. Semoga kita semua senantiasa dikaruniai oleh Tuhan yang maha segala-galanya, yaitu kesanggupan, kemampuan, dan kekuatan untuk menjalani hidup dan kehidupan di alam jagat raya Pramrita ini sesuai dengan kodratnya masing-masing, untuk menuju, untuk mencapai jalannya kebahagiaan sejati, kedamaian sejati, ketenangan sejati. Oke, saya tutup videonya. Salam Rahayu Ningrat, Waluya Jati, Manunggaling Pasundan, Nusantara.
Rahayu, rahayu, rahayu. Sampurasun.